Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wanto PD beserta rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan berbagi praktik baik yang semoga juga akan berjalan begini seterusnya ke depannya. Iya Pak. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya berbagi praktik baik ya Bapak Ibu dengan judul pembelajaran berdiferensiasi dengan SPIDL atau Self Physical Diagnostic Learning. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya. Untuk mata pelajaran PJOK, ketika Bapak Ibu guru mendengar mata pelajaran PJOK, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu guru? Nah, beberapa Bapak Ibu guru pasti berpikir kalau mata pelajaran PJOK itu ya isinya ya olahraga, seneng-seneng, main game di lapangan, lompat-lompat begitu ya. Jadi PJOK itu nggak ada yang namanya literasi, numerasi, nggak ada. Adanya yang penting bisa atletik, yang penting bisa sepak bola, itu pasti sudah ikut pelajaran PJOK. Iya. Nah, mengangkat dari situ Bapak Ibu perlu kita lihat lebih dalam lagi. Selain peserta didik atau siswa, kita di sini sekolah juga mendapatkan raport Bapak Ibu. Kalau siswa itu mendapatkan raport setiap semester, kita juga mendapatkan raport. Nah, dari beberapa poin di raport pendidikan itu, saya mengambil satu poin di sini yaitu mengenai kualitas pembelajaran kita di sekolah SMP Negeri 2 Kaliwungu. Kualitas pembelajarannya itu masih sedang. Artinya, di sini kualitas pembelajaran harus dinaikkan. Nah, bagaimana cara menaikkan? Kalau di nilainya di sini kan yang dinilai adalah SMP ya, satu sekolahan. Namun dalam hal ini saya hanya sebagai mata pelajaran sehingga saya memaksimalkan posisi saya di situ bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran PJOK itu sendiri. Selain itu, saya mengambil hasil dari asesmen diagnostik. Dari kelima kelas yang saya ajar, saya mengambil satu sampel di kelas saya sendiri, yaitu di kelas 7C. Itu hasil asesmen diagnostiknya, motivasi belajar di sini untuk mata pelajaran kelas 7C itu sebesar 74,27% yang mengatakan bahwa setuju bahwa motivasi belajarnya itu baik. Nah, kemudian selanjutnya Bu, dari asesmen diagnostik itu ya, saya belum menjelaskan mengapa sih harus motivasi belajar. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, peserta tadi kan guru mengatakan bahwa yang penting olahraga kayak gitu. Begitu juga dengan siswa. Siswa juga menganggap mata pelajaran PJOK itu ya seperti itu, pelajaran paling enak karena tidak menggunakan kognitifnya untuk berpikir, yang penting bisa gerak. Tapi beberapa siswa juga ada yang tidak suka olahraga. Siswa yang memiliki kemampuan kognitif baik, yang sukanya ngitung, yang sukanya membaca, dia di lapangan justru tidak suka ikut mengikuti olahraga. Halah Bu, udah ya Bu, yuk istirahat. Baru pertama ke lapangan, Bu, nanti selesainya jam berapa? Baru pertama ke lapangan, Bu, materinya apa? Setelah ini apa? Mereka seperti itu. Sehingga hasil dari pengamatan itu, setelah itu saya survei ternyata motivasi belajarnya mereka itu rendah. Maka di sini saya punya inisiatif untuk membuat metode pembelajaran bagaimana supaya PJOK itu tidak dipandang sebelah mata. Bahkan kemarin juga saya sempat mendengar, halo PJOK kenapa sih harus ditaruh di jam pertama? Padahal kan tidak membutuhkan konsentrasi penuh. Kenapa nggak ditaruh di jam ke-7 atau jam ke-8? Bagaimana kalau yang mata pelajaran yang membutuhkan konsentrasi penuh itu ditaruh di jam pertama atau kedua? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Lawang di sini tantangannya saja terlihat salah satunya adalah kurangnya sumber daya di sekolah, yaitu fasilitas sarana dan prasarana. Kalau misalkan kita punya fasilitas itu mungkin bisa ya, kemarin Bapak Wakakurikulum pertama saya dikasih jam PJOK itu jam ke-7-8. Bayangkan kita di lapangan Brimob olahraga voli di situ jam ke-7-8. Apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Tantangan selanjutnya adalah dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Tadi di awal saya sudah mengidentifikasi kebutuhannya apa sih ini peserta
peserta didik supaya mereka itu motivasinya itu naik. Kemudian aktivitas apa yang tepat bagi mereka? Apakah mereka itu dikasih, wes yang penting nendang bal aja, wes yang penting lari aja gitu. Kemudian peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau di kelas, pembelajaran di kelas itu kan kita bisa melakukan model-model pembelajaran yang bermacam-macam. Kalau di lapangan itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana supaya bisa membuat pembelajaran itu menarik, tapi dalam kondisi di luar, di tengah lapangan yang panas, kemudian bising, bahkan dilihat banyak orang. Nah, kemudian ketersediaan waktu. Meskipun dalam satu pertemuan PJOK itu 3 JP alias 3 dikalikan 40 itu 120 menit, bukan tidak mungkin bahwa peserta didik itu masih kurang waktu segitu. Belum ganti bajunya, belum OTW ke lapangannya, belum lagi setelah selesainya kemudian ketemu mata pelajaran lain. Lah, tadi kan habis olahraga kok nggak ganti. Nah, 120 menit itu beberapa peserta didik itu masih merasa kurang. Sehingga di sini aksi dari tantangan dan juga situasi tersebut saya mengambil mengembangkan metode pembelajaran yang saya beri nama self physical diagnostic learning atau biasa saya sebut SPIDL, yaitu saya mengambil dari teori self determination atau self determination teori yang dikemukakan oleh Edward Deci dan Richard Young, bahwa SDT itu teori penentuan nasib sendiri yang membahas tentang kepribadian, perkembangan, dan juga proses sosial. Dari teori tersebut saya turunkan menjadi SPIDL, yaitu metode di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi kesiapan belajar dan preferensi mereka sendiri melalui pengamatan fisik. Nah, ini contohnya mereka sedang mengukur tinggi badan tadi fotonya. Selanjutnya, nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk SPIDL tersebut? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, memetakan data aspek keberagaman. Nah, keberagaman di sini, diferensiasi pembelajaran itu kan ada banyak ya Bapak Ibu. Ada diferensiasi gaya belajar, diferensiasi dan lain-lain. Nah, di sini saya ambil salah satu yaitu mengenai kesiapan belajarnya. Nah, melalui apa? Yaitu melalui pengukuran indeks massa tubuh. Mereka itu saya ajak mengukur berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, diukur, dihitung. Nah, disinilah poin dari numerasi itu sendiri. Beberapa siswa ternyata mereka itu perkalian bahkan nggak bisa, penjumlahan nggak bisa. Sehingga apa yang terjadi di lapangan saya ajari itu matematika di situ. Bu, ini dibagi ini berapa? Karena di IMT ini tuh ada rumusnya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan LKPD-nya. Saya bagikan di lapangan, saya kasih LKPD, mereka juga membawa HP karena di situ ada aplikasi Sibugar yang harus mereka gunakan. Nah, aplikasi Sibugar ini adalah aplikasi yang sudah tersedia di Google Play Store. Di situ biasa digunakan oleh pelatih-pelatih untuk mengetes kebugaran jasmaninya tanpa menggunakan stopwatch, tanpa menggunakan kalkulator. Itu sudah muncul hasilnya di sini. Kemudian mereka berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini saya sediakan LKPD-nya itu mereka kalau biasanya itu kan kalau pembelajaran PBL atau DL itu kan masalahnya berasal dari diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau di sini masalah berasal dari diri dia sendiri, yaitu diagnosis, self diagnosis mereka itu sendiri. Nah, setelah semua itu selesai, maka di sini saya memberikan angket lagi mengenai setelah dilakukan metode SPIDL itu bagaimana reaksi siswa. Ternyata benar, dari tadi 74,27% naik menjadi 83,73%. Ternyata setelah dilakukan itu semua, mereka merasa lebih senang. Ternyata PJOK itu tidak monoton begitu saja ya Bu. Ternyata bisa berdiskusi, bisa berpikir kritis, bisa berhitung, bisa membaca dan lain-lain. Sehingga di sini yang pertama refleksinya yaitu mengidentifikasi perubahan dan kemajuan yang telah terjadi, sudah terjadi kemajuan dan mampu menyesuaikan konsep yang ada dengan konten materi yang diajarkan. Selanjutnya, nah, jadi dapat saya simpulkan
Guru yang memiliki permasalahan yang identik dengan masalah di kelas saya, yaitu kelas 7C, dapat memakai Spidel sebagai metode pembelajaran yang dipilih. Contohnya misalkan matematika. Kemarin saya sempat dengar ada salah satu guru matematika, oh matematika itu bisa senam. Apa Pak namanya Pak Rusmin, senam apa Pak? Nah, senam transformasi. Kemudian ada juga sains atau IPA, itu bisa menggunakan anatomi tubuhnya. Kemudian kalau bahasa juga bisa menggunakan descriptive text, mendeskripsikan. Misalkan ada anak yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, hidungnya mancung, pesek, nah kayak gitu. Semua bisa digunakan menggunakan metode ini. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kekurangan. Ingat, apa yang kamu pikirkan adalah apa yang akan terjadi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak. Susunnya jadi novel sekali. Apa yang jenengan pikirkan itu yang akan terjadi, kata Bu ini. Pak Mukti berpikir mau di mana Pak? Lagi mikir di kabinet Pak. Kabinet. Belum ditelepon Pak. Moga-moga cepat ditelepon. Bapak Ibu terima kasih. Satu hal yang mungkin perlu ditambahkan lagi adalah dibuka tanya jawab nih Bapak Ibu. Saya tadi ada beberapa yang mau saya tanyakan karena saya enggak dibuka, enggak jadi bertanya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga begitu. Di bayangan saya spidel. Di bayangan saya itu spidel ya spidel man. Tapi menarik Bapak Ibu, moga-moga nanti makin banyak yang menarik lagi. Moga Bapak Ibu, matur nuwun semuanya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya tetap sehat dan bahagia selalu.